Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani, NIM 2018-12-128, kelas D, Teori Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu perumusan teori akuntansi. Penjelasan pertama saya mulai yaitu dari pengertian akuntansi. Ada 3 ahli yang telah mengartikan pengertian akuntansi. Yang pertama yaitu American Institute of Certified Public Account pada tahun 1953. Mengartikan akuntansi adalah seni art atau mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Yang kedua, American Accounting Association tahun 1966 mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar. Accounting Principle Board dalam Statement Nomor 4 tahun 1970 menyebutkan akuntansi adalah kegiatan jasa yang fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Dari ketiga pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa teori akuntansi tidak lepas dari praktek akuntansi karena tujuan utamanya adalah menjelaskan praktek akuntansi berjalan dan memberikan dasar bagi pengembang praktik tersebut. Akuntansi cenderung dikembangkan atas dasar pertimbangan nilai yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat akuntansi dipraktekkan. Teori tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan sebagai landasan dalam praktik akuntansi. Teori memiliki karakteristik sebagai berikut, di antaranya yang pertama, memiliki body of knowledge, yang kedua, konsisten secara internal, yang ketiga, menjelaskan dan memprediksi fenomena, yang keempat, menyajikan hal-hal yang ideal, yang kelima, referensi yang ideal untuk mengarahkan praktek, yang keenam, membahas masalah dan memberikan solusi. Selanjutnya kita dapat melihat bagian hubungan teori dan praktik akuntansi. Dari bagian di atas dapat dilihat bahwa peranan teori dalam akuntansi sangat berbeda dengan peranan teori yang digunakan dalam ilmu pasti atau natural science, di mana dalam ilmu pasti teori dikembangkan dari hasil observasi empiris. Selanjutnya saya akan mengklasifikasikan teori akuntansi menurut metode penalaran. Atas dasar metode penalaran yang digunakan, teori akuntansi dapat dirumuskan dari berbagai pendekatan yang berbeda, yaitu ada 6. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif, ketiga etika, keempat sosiologi, kelima ekonomi, dan keenam eklektik. Penjelasan tentang pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dimulai dari proporsi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Tampilannya harus sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, menentukan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, memilih postur akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Yang ketiga, menentukan prinsip akuntansi. Yang keempat, mengembangkan teknik akuntansi. Penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan hal yang paling penting karena tujuan yang berbeda mungkin memerlukan struktur yang berbeda dan akan menghasilkan prinsip yang berbeda pula. Keuntungan pendekatan deduktif adalah kemampuan untuk merumuskan struktur teori yang konsisten, terkoordinasi, lengkap, dan setiap tahapan berjalan secara logis. Yang kedua, pendekatan induktif. Proses penalaran yang menggunakan pendekatan induktif didasarkan pada konklusi yang digeneralisasi berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terinci. Ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mencatat semua observasi. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan hasil observasi sehingga dapat dirumuskan berbagai kesamaan dan ketidaksamaan. Yang ketiga, hasil observasi kemudian digeneralisasi. Yang terakhir, pengujian terhadap generalisasi. Atas dasar berbagai langkah tersebut, berbagai hubungan antara variabel dan diobservasi akan terus diamati.
Apabila terdapat hubungan yang jelas, maka generalisasi dan berbagai prinsip dapat dirumuskan. Tujuan yang melandasi induksi adalah untuk merumuskan konklusi teori dari bersifat abstrak dari rasionalisasi praktek akuntansi. Keuntungan utama pendekatan induktif adalah bahwa pendekatan ini didasarkan pada kebebasan di mana perumusan teori akuntansi tidak dibatasi oleh struktur atau model yang telah diyakini atau disepakati sebelumnya. Pendekatan etika didasarkan pada konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran atau kejujuran. Pertimbangan etika menjadi makin penting pada saat sekarang. Meskipun pendekatan etika memiliki manfaat, pendekatan tidak mampu menghasilkan standar yang dapat dijadikan pedoman dan diterapkan dalam praktik. Yang keempat, pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi akan dioperasionalkan. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial dianggap sebagai kriteria utama dalam merumuskan akuntansi. Yang kelima, pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi harus sesuai dengan kriteria, yaitu yang diantaranya: yang pertama, kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merelaksasikan realita ekonomi. Yang kedua, pemilihan teknik akuntansi tergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknik tersebut. Yang terakhir, pendekatan eklektik bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori sintaktik, yang kedua teori semantik, dan yang ketiga teori pragmatik. Saya akan menjelaskan satu persatu dari yang pertama, yaitu teori sintaktik. Berusaha untuk menjelaskan praktek akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana mereka melaporkan situasi peristiwa tertentu. Dengan demikian, teori ini berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Yang kedua, teori semantik berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena, objek atau peristiwa, dan istilah antara simbol dan yang mewakilinya. Jika teori ini memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dari praktik akuntansi. Yang ketiga, teori pragmatik. Teori ini berusaha menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambil keputusan. Jadi, teori pragmatik ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan tujuan. Atas dasar tujuannya, teori akuntansi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu teori normatif dan teori akuntansi positif. Teori normatif berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktekkan. Dengan kata lain, teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktekkan. Yang kedua, teori akuntansi positif. Tujuan dari teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Penjelasannya berarti memberikan alasan-alasan terhadap praktik yang diamati. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.